Selamat datang di channel Misteri Jawa, tempat berkumpulnya cerita misteri, kisah gaib, dan kejadian mistis. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan ikuti terus Misteri Jawa, kisah misteri yang penuh rahasia. Kali Blorong membelah Sunyi di perbatasan Semarang Barat dan Kabupaten Kendal. Siang hari, ia terlihat seperti sungai biasa. Airnya keruh kehijauan, mengalir malas di antara rumpun bambu tua dan pohon waru yang akarnya menjuntai ke air. Namun malam hari, warga menyebutnya sungai yang tidak pernah tidur. Kabut tipis sering turun sebelum tengah malam. Bau lumpur bercampur amis, seperti darah lama yang terendam air. Tak ada suara jangkrik di titik tertentu, tepat di belokan sungai, yang oleh warga disebut Palung Blorong. Disinilah cerita ini bermula. Tak jauh dari Kali Blorong, berdiri sebuah desa tua di wilayah Kaliwungu Utara, Kendal. Mayoritas warganya buruh pabrik, nelayan tambak, dan pedagang kecil. Hidup mereka pas-pasan, cukup untuk makan, jarang cukup untuk bermimpi. Tapi sejak 2 tahun terakhir, desa itu berubah. Ada rumah besar yang berdiri mencolok, pagar besi tinggi, kamera di sudut halaman, mobil berganti-ganti parkir setiap pekan. Pemiliknya bernama Rudi Hartono, asal Sayung, Demak. Dulu dikenal bangkrut, usaha tambaknya gagal, hutang menumpuk, keluarganya tercerai-berai. Sekarang, ia jadi orang paling kaya di desa. Warga heran, tapi tak ada yang berani bertanya. Di sebuah warung kopi dekat sawah tambak, 2 lelaki tua duduk berhadapan. Pak Sutrisno, nelayan. Sampeyan weruh dhewe tole, Rudi kuwi biyen orang duwe apa-apa. Pak Wargo, penjaga tambak. Iya, saiki omahe gede, duwite ora entek-entek. Ning aku krungu cerita ora apik. Pak Sutrisno menurunkan suaranya. Wong ngomong, dheweke kerep metu wengi, arah Kali Blorong. Pak Wargo menelan ludah. Palung Blorong kuwi ora sembarangan, Tris. Wong tua biyen wis wanti-wanti. Sing njaluk ning kono bayare dudu duit. Angin berhembus pelan. Warung tiba-tiba terasa dingin. Sementara itu, di Karanganyar, Demak, sebuah keluarga kecil sedang berduka. Rumah reyot milik Sarmini, seorang janda tua, mendadak sepi. 2 anaknya, Widodo dan Lestari, hilang hampir bersamaan. Tak ada jejak, tak ada saksi, hanya kabar tertahir. Mereka mendapat tawaran kerja cepat kaya dari seseorang luar daerah. Sarmini mendamis di hadapan tetangga. Anakku loro kuwi wong susah, nek ora kepepet ora mungkin lungo. Seorang tetua desa berbisik lirih. Ojo ajo, dadi tumbal. Malam itu, hujan rintik turun. Jam menunjukkan pukul 23.40 WIB. Sebuah mobil hitam berhenti di tepi Kali Blorong, wilayah perbatasan Semarang, Kendal. Mesinnya dimatikan, lampu padam. Rudi Hartono turun perlahan, membawa tas kain coklat lusuh. Wajahnya tegang, nafasnya berat. Ia menatap air sungai. Aku wes teko maneh. Aku sudah datang lagi. Angin berdesir. Permukaan air beriak tanpa sebab. Dari balik kabut, terdengar suara lirih. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Opo sing mbok gowo? Rudi gemetar. Kembang setaman, bubur abang putih, endok pitik kampung, lan janji. Air sungai mendadak naik setinggi mata aki. Dari dalam air, terlihat bayangan panjang berkilau, seperti sisik ular raksasa, tapi bukan sepenuhnya ular. Janji kudu dibayar, ora mung sapisan. Rudi menunduk. Inggih.
Di Kali Blorong, tidak ada kontrak tertulis. Yang ada hanyalah imbangan, tukar-menukar nasib. Kekayaan satu orang adalah kehancuran orang lain. Dan malam itu, perjanjian kembali diperbaharui. Tak jauh dari sana, satu korban belum mati. Ia hanya ditinggalkan. Dan ia melihat semuanya. Ketika sungai menerima persembahan, arusnya tak hanya membawa rejeki, tapi juga dendam. Dan dendam selalu mencari jalan pulang. Hujan turun pelan di wilayah Karanganyar, Demak. Tanah sawah berubah lumpur. Lampu-lampu rumah temaram seperti mata lelah yang menolak terjaga. Di sebuah gubuk kosong dekat pematang, seorang lelaki muda terbaring menggigil. Namanya Widodo. Tubuhnya penuh lumpur, bajunya robek. Di pergelangan tangan kanannya, bekas ikatan tali yang masih merah keunguan. Ia seharusnya mati malam itu. Widodo membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Kepalanya berdenyut seolah ada palu menghantam dari dalam. Ia mengingat potongan-potongan kejadian, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat jiwanya gemetar. Air, kabut, doa berbahasa Jawa kuno, dan sesuatu yang berkilau dari dalam sungai. Aku durung mati. Aku belum mati. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Di telinganya suara itu masih bergaung, lirih, basah, dan dingin. Sing isih urip, ora tau bebas. Widodo menjerit. Pagi hari Widodo ditemukan warga. Tubuhnya demam tinggi, mulutnya mengigau tak karuan. Ia dibawa ke rumah ibunya, Sarmini. Sarmini menangis histeris saat melihat anaknya kembali, sendiri. "Ladikmu do, Lestarin di..." Widodo memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa suara. "Ibu, aja takon dhisik." Sejak hari itu, Widodo berubah. Ia jarang tidur, makan hanya sedikit, dan setiap malam ia terbangun pukul 2:13 tepat. Jam dinding selalu berhenti sejenak di waktu itu. 3 hari kemudian, Widodo mulai bicara. Di depan ibunya dan seorang tetua desa, suaranya bergetar. "Aku lan Lestari dijanjeke kerjaan, gaji gede, dijempuk wong saka Sayung." Sarmini menutup mulut. "Dijak lunga wengi nganti tekan Kali Gede. Wong kuwi nyebut Kali Blorong." Tetua desa menunduk. Widodo melanjutkan, napasnya tersengal. "Aku lan Lestari diikat, dongo-dongo diucapke. Ana wong sugih, lan ana sing luwih gede maning ning banyu. Aku diceburke, tapi aku ora mati. Ana sing narik aku metu, dudu manungso." Ruangan senyap. Angin masuk lewat jendela, meski tak ada yang membukanya. Malam berikutnya, rumah Sarmini diganggu. Pintu kayu berderit sendiri. Aroma amis menyebar. Widodo terbangun sambil berkeringat. Di sudut kamar, sesuatu berdiri. Bayangan tinggi, rambut panjang menjuntai, wajah tak jelas. "Balekno!" Widodo berteriak. Keesokan paginya, bekas lumpur basah ditemukan di lantai rumah, padahal malam itu tidak hujan. Di desa Kaliwungu Utara, Kendal, Rudi Hartono menikmati hasil pesugihannya. Gudang sembako miliknya penuh. Usaha ekspedisi lancar. Uang datang seperti air. Namun, istrinya mulai gelisah. "Sri, Mas, kok omah iki saiki adem terus?" Rudi diam. Anaknya sering menangis malam-malam, menunjuk sudut rumah. "Ono mbah-mbah ning kono." Rudi tahu, perjanjian mulai menagih imbangan baru. Di Kali Blorong,
Nelayan menemukan bangkai ikan mengapung. Perutnya terbelah rapi. Warga mencium bau busuk seperti darah lama. Seorang kakek berkata lirih, "Ana sing durung rampung." Korban yang mati selesai penderitaannya. Korban yang hidup membawa kutukan. Dan ketika satu tumbal lolos, imbangan akan mencari pengganti dengan cara paling kejam. Sejak Widodo selamat dari Kali Blorong, malam-malam di Karanganyar tak pernah benar-benar tenang. Angin sering berhenti mendadak. Lampu minyak bergoyang sendiri. Dan ayam-ayam di belakang rumah Sarmini mati tanpa luka. Lehernya utuh, tapi darahnya kosong. Widodo tahu harga perjanjian itu belum lunas. Setiap pukul 2.13, suara itu datang. Tidak lagi samar. Kini jelas, berat, dan penuh amarah. Kowe disisake, dudu kanggo selamat. Kamu dibiarkan hidup, bukan untuk selamat. Widodo duduk di ranjang, menggigil. Aku orang jaluk opo-opo, aku korban. Udara kamar menebal. Bau sungai masuk lewat celah pintu. Korban sing urip. Dadi dalan. Widodo menutup telinganya. Tapi suara itu kini datang dari dalam kepalanya sendiri. Di Kaliwungu Utara, Kendal, Rudi Hartono tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat wajah perempuan muda. Pucat, mata terbuka lebar, rambut basah menempel di pipi. Itu Lestari. Ia bangun sambil teriak. Sri, istrinya. Mas, kowe kenopo?" Rudi berkeringat dingin. "Ora opo-opo, mung ngimpi." Tapi Sri tahu, itu bukan mimpi biasa. Sejak Widodo ditemukan hidup, rumah mereka berubah. Cermin kamar mandi sering berembun meski kering. Di kaca muncul goresan samar seperti kuku. Tulisan itu selalu sama. Bayar. 3 hari setelah tulisan itu muncul, adik Rudi, Bayu, meninggal mendadak. Ia ditemukan di kamar mandi. Tubuhnya kaku, wajahnya seperti orang tenggelam. Padahal tidak ada air. Dokter menyebut serangan jantung. Tapi warga berbisik lain. Regane diwiwiti. Harga perjanjiannya mulai diambil. Rudi duduk sendiri di ruang tamu rumah duka. Tangannya gemetar. Ia sadar pergantian nasib itu selalu minta gantinya. Sementara itu, Widodo mulai melihat hal-hal yang tak dilihat orang lain. Di sungai kecil dekat sawah, ia melihat bayangan sisik bergerak melawan arus. Di cermin, wajahnya tampak lebih tua saat malam. Seorang tetua desa mendatanginya diam-diam. "Mbah Karsito, kowe ora dipateni, mergo ono sing arep nggunake kowe." Widodo menelan ludah. "Kanggo apa, Mbah?" Mbah Karsito menatap tajam. "Kanggo nutup dalan, utawa mbuka balasan." Malam Jumat Kliwon, Widodo tanpa sadar berjalan ke arah Kali Blorong. Kakinya melangkah sendiri. Di seberang sungai, ia melihat seseorang berdiri, Rudi Hartono. Mereka tidak saling mengenal, tapi jiwa mereka terikat oleh perjanjian yang sama. Angin berhenti. Air sungai beriak. Suara itu muncul lagi. Lebih dalam, lebih berkuasa. "Siji mbayar karo keluargane." Artinya, satu membayar dengan keluarganya. "Lan siji mbayar karo atine dewe." Artinya, dan satu membayar dengan jiwanya sendiri. Widodo menangis. "Aku ora pengen dadi iki." Jawaban datang dingin. "Perjanjian ora nate peduli pengen opo." Sejak malam itu, Widodo berubah.
Ia tak lagi lari dari bayangan. Ia mulai mendengar arah. Bukan perintah membunuh, tapi dorongan untuk mendekatkan pelaku dengan akibatnya sendiri. Rudi mulai kehilangan satu persatu. Gudang sembako kebakaran tanpa api. Rekening diblokir mendadak. Anaknya jatuh sakit, kulitnya dingin seperti air sungai. Semua terjadi pelan, tapi pasti. Dalam pesugihan, yang paling kejam bukanlah kematian, melainkan hidup yang dipaksa menanggung harga perjanjian orang lain. Dan ketika satu korban selamat, balasan tidak lagi datang dari alam gaib semata, tetapi lewat manusia yang ditinggalkan. Tidak semua perjanjian bisa dihentikan. Sebagian hanya bisa diperbaharui dengan harga yang lebih mahal. Dan Rudi Hartono tahu, ia sudah salah langkah. Sejak kematian Bayu, adiknya, Rudi tidak lagi menunggu mimpi. Sekarang suara itu datang saat ia terjaga. Di kamar mandi, di dalam mobil, bahkan di tengah rapat usaha. Turung lunas, belum lunas. Rudi menggigil. Ia tahu satu-satunya jalan, kembali ke Kali Blorong. Malam Selasa Kliwon, ia menghubungi seseorang dari masa lalunya. Seorang perantara ritual yang dulu memperkenalkannya pada jalan gelap itu. Namanya Karto Darman. Orang menyebutnya jalur sungai. Hujan turun deras di wilayah perbatasan Semarang-Kendal. Kali Blorong meluap sedikit. Airnya lebih hitam dari biasanya. Rudi datang membawa sesaji lebih lengkap dari ritual pertama. Kembang setaman, bubur abang putih, telur ayam kampung, darah ayam cemani, dan cincin emas kawinnya sendiri. Karto berdiri di belakangnya. Karto, yen arep jaluk keringanan, ojo ngapusi. Rudi mengangguk. Aku gelem bayar, nanging ojo kulawargaku. Angin mati. Kabut turun tebal. Air sungai mendidih pelan. Dari balung Blorong, muncul gelombang kecil. Lalu bayangan panjang, berkilau, naik ke permukaan. Separuh perempuan, separuh ular. Kulitnya hijau keemasan, matanya hitam, tanpa putih. Itulah Nyi Blorong. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan dari dalam kepala mereka. Kowe njaluk sugih, dudu slamet. Rudi tersungkur. Ampun, aku mung njaluk wektu. Wektu kuwi uga barang. Karto gemetar tapi tetap bicara. Ono siji sing slamet, Widodo. Air sungai beririak keras. Aku ngerti. Nyi Blorong menoleh ke arah hutan bambu. Sing slamet kuwi dadi dalan balasan. Rudi terkejut. Jadi aku isih bakal dibales? Ora dibales, dibalekke. Bukan dibales, dikembalikan. Sunyi. Sugihmu saka nyawane wong liya. Saiki uripmu dadi utange wong sing isih urip. Nyi Blorong mengangkat tangannya. Air sungai naik setinggi pinggang Rudi. Ono loro pilihan. Sepisan, terusno. Kulawargamu tak entekke siji-siji. Rudi menangis. Lan sing kapindho? Kowe dadi panggonan. Karto tersentak. Maksudipun? Kowe dadi dalan. Rezekimu tetep ono, nanging saben taun awakmu sing bayar. Rudi gemetar. Bayare kepiye? Nyi Blorong tersenyum, dingin. Umur, kesehatan, lan wajahmu. Suatu pagi, Rudi jatuh pingsan di kantor.
Dokter mendiagnosis penurunan fungsi organ tanpa sebab jelas. Malam itu, ia duduk di teras rumah. Kabut tipis turun, meski cuaca cerah. Suara sungai terdengar, padahal kali Blorong jauh. Regamu ora duit. Harga yang kau bayar bukan uang. Rudi menunduk. Tidak ada perjanjian gelap yang bisa disimpan selamanya. Cepat atau lambat, air akan memuntahkan apa yang pernah ditelannya. Dan kali Blorong mulai bicara. Malam Jumat Legi. Widodo berdiri di tepi kali Blorong, wilayah perbatasan Semarang Kendal. Angin dingin menempel di kulit. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Ia tidak lagi digiring. Ia datang dengan kesadaran penuh. Aku orang jaluk males. Aku mung pengen rampung. Air sungai beriak. Suara itu muncul. Bukan marah, bukan lembut. Rampung kudu ono sing kelangan. Widodo mengangguk pelan. Aku ngerti. Di rumahnya tidak semua pembalasan datang dengan teriakan. Sebagian datang dengan kesabaran dan penyamaran. Widodo memilih cara itu. Gudang sembako Rudi Hartono di Kaliwungu Utara kembali beroperasi seperti biasa. Truk keluar masuk, karung beras diturunkan, pekerja silih berganti. Suatu pagi, seorang lelaki datang melamar kerja. Namanya Widodo. Wajahnya biasa, suaranya pelan, geraknya tidak mencolok. Mandor hanya melihatnya sebagai buruh tambahan. Kerja sing temen yo? Widodo mengangguk. Nggih. Hari-hari berikutnya, Widodo bekerja rapi. Ia tidak banyak bicara. Ia mengamati. Mengamati jam datang Rudi, kebiasaan sopir, ruang arsip, sudut-sudut yang jarang dilewati kamera, dan yang paling ia amati, perubahan Rudi. Rudi sering berhenti mendadak, menatap kosong, seperti orang lupa sedang apa. Suatu sore, Rudi berjalan melewati gudang belakang. Widodo mengangkat karung. Keringat menetes di wajahnya. Rudi berhenti. Tatapan mereka bertemu. Sesaat saja. Tapi cukup untuk membuat jantung Rudi berdegup liar. Ada rasa kenal. Tapi ingatan Rudi seperti kabur, terpotong. Aku ngerti rai kui. Rudi mundur selangkah. Widodo menunduk sopan. Pak. Satu kata itu membuat kepala Rudi berdenyut. Malamnya, Rudi tidak bisa tidur. Malam itu bukan malam yang istimewa bagi siapapun, kecuali bagi Rudi. Hujan turun tipis, nyaris seperti embun yang jatuh dari langit. Angin berputar pelan di halaman rumahnya, menggesek daun jambu yang tak pernah ia rawat lagi sejak kesibukan menelan waktu dan nurani. Rudi menutup pintu kamar dari dalam. Kunci diputar 2 kali, tirai hitam disampirkan rapat. Lampu bohlam 10 watt menyala redup, menguning, seperti mata orang sakit yang enggan terpejam. Di sudut kamar, guci tanah berdiri sendiri. Guci itu dulu selalu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Kini, ringan. Terlalu ringan untuk sebuah janji. Rudi duduk bersila di lantai. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Sejak kebakaran kecil di gudang minggu lalu, tubuhnya tak pernah benar-benar pulih. Dadanya sering sesak, kepalanya berat. Anak bungsunya demam berulang tanpa sebab medis. Uang masih ada, namun alirannya terasa buntu. Ia menarik napas panjang lalu berbisik. Nyun rawuh. Tak ada yang berubah. Hawa kamar tetap dingin, tidak hangat, tidak manis,
Tidak ada getaran yang dulu selalu datang lebih dulu sebelum apapun tampak. Rudi mengulang, lebih pelan, lebih memohon. Nyuwun rawuh, kulo sampun siap. Detik merayap, menit menggantung. Lalu bayangan itu hadir, bukan dari pintu, bukan dari jendela. Ia hadir seperti kabut yang menebal di udara, membentuk siluet perempuan. Wujudnya jelas, namun terasa jauh. Tak ada senyum, tak ada tatapan yang mengundang. Suara itu terdengar datar, seperti gema dari dasar air. Kue wis telat. Rudi menelan ludah. "Nggih, nopo maksude Gusti?" Kata Gusti meluncur begitu saja, campuran takut dan kebiasaan lama. Bayangan itu tidak mendekat. Guci tanah di sudut kamar tidak berkilau. Tidak ada suara logam. Tidak ada aroma apapun. Sing kuli jalani, wis metu dalan. Rudi menggeleng, nafasnya memburu. "Kulo namung nyuwun wektu, sedelo mawon, anak kulo isih alit." Hening. Lalu suara itu kembali, lebih tegas, bukan marah, final. "Aku ora bakal ngisi maneh." Kalimat itu jatuh seperti palu. Rudi memandang guci tanah dengan mata merah. Ia mendekat, membuka kain penutupnya. Kosong, bahkan terasa lebih kosong dari malam-malam sebelumnya. "Menopo salah kulo?" Suaranya pecah. Bayangan itu memudar sedikit, namun wujudnya kini lebih jelas. Sisik kehijauan samar di balik cahaya redup. Rambut hitam seperti basah oleh sungai. "Serakah iku dudu kesalahan. Serakah iku pilihan." Udara kamar terasa makin dingin. Rudi menggigil. Ia sadar, ini bukan peringatan. Ini putusan. Utangmu akeh. Lan utang ora tansah ditagih nganggu tanganku. Bayangan itu menghilang tanpa pamit. Lampu tetap menyala. Hujan tetap turun. Rumah tetap berdiri. Namun Rudi tahu, sesuatu telah selesai. Sejak malam itu hidupnya berjalan pincang. Ia sering terbangun dengan dada sesak, seperti ditindih air. Makan terasa hambar, seperti tahu tanpa garam. Setiap suapan hanya mengenyangkan, tanpa rasa. Ia mulai mudah marah, mudah curiga. Dan satu nama mulai berputar-putar di kepalanya sejak kebakaran gudang itu. Widodo. Widodo sudah bekerja di gudang jauh sebelum kebakaran. Pendiam, rajin, tidak banyak tanya, disukai pekerja lain. Rudi merasa diawasi, padahal Widodo nyaris tak pernah menatap lama. Setelah kebakaran kecil itu, yang entah bagaimana tidak membesar, Rudi mulai yakin ada sesuatu yang bergerak tanpa izinnya. Dan malam ini, setelah ritual ditolak, keyakinan itu berubah menjadi ketakutan yang pasti. Sejak kebakaran kecil itu, gudang tak pernah kembali sama. Bukan bangunannya, melainkan suasananya. Pekerja datang seperti biasa. Truk keluar masuk. Catatan barang berjalan. Namun Rudi merasakan ada celah di antara rutinitas itu. Celah yang membuatnya gelisah. Ia mulai sering berdiri di lantai atas gudang, memandangi aktivitas di bawah dengan mata menyipit. Setiap suara besi bergesek terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap tawa terasa dibuat-buat. Dan di antara semua itu, Widodo selalu ada. Widodo sudah bekerja hampir setahun. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia tak pernah ikut gosip, tak pernah bertanya soal kebakaran, tak pernah memandang Rudi lama-lama. Justru itulah yang membuat Rudi semakin curiga. "Wong kui koyo ngerti akeh," gumam Rudi suatu siang pada dirinya sendiri. Sore itu Rudi memanggil mandor, berpura-pura menanyakan laporan. Lalu matanya mengarah ke sudut tempat Widodo mengikat tali palet. "Sing jenenge Widodo kui asal mundi?" tanya Rudi datar. Mandor mengangkat bahu. "Ora tahu cerita, Pak. Wonge pendiam, kerjane rapi." Jawaban itu tidak menenangkan, malah menekan. Malamnya Rudi tak pulang cepat. Ia berkeliling gudang. Bau kayu hangus sisa kebakaran masih samar. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian berputar. Ritual yang ditolak, guci kosong, suara datar yang memutuskan segalanya.
Rudi mengambil ponsel, mengirim pesan singkat. Widodo, isehono, tekan kantor, saiki. Tak ada alasan, tak ada penjelasan. Widodo membaca pesan itu di ruang belakang. Ia menatap layar sebentar, lalu memasukkan ponsel ke saku. Wajahnya tenang, seolah ia sudah tahu panggilan ini akan datang. Gudang sudah sepi ketika Widodo tiba di ruang depan. Lampu neon menyala setengah. Rudi berdiri dekat rak besi, tangan di saku celana. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena kerja, tapi karena takut yang tak bisa diucapkan. "Sampean ngerti ngopo tak panggil?" tanya Rudi tanpa basa-basi. Widodo menggeleng pelan. "Boten, Pak." Rudi melangkah mendekat. "Kebakaran minggu kepungkur kui aneh. Kowe ono ning kene, bener?" "Bener." "Lan kowe ora lapor apa-apa?" "Amargi mboten weruh apa-apa," jawab Widodo, tetap tenang. Ketentraman itu menusuk. Rudi tertawa pendek, tawa orang terpojok. "Kowe iki mirip wong sing tau tak kenal." Widodo menatapnya, tidak menantang, tidak menghindar. "Banyak wong mirip, Pak." Hening menekan. Di luar angin menggeser pintu besi hingga berdecit. Rudi menelan ludah, dadanya sesak. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang tak bisa ia hindari. "Delokn aku," kata Rudi tiba-tiba. Suaranya naik. "Kowe delokn aku." Widodo mengangkat kepala. Tatapannya dingin, mantap. Bukan marah, bukan dendam. Tatapan orang yang sudah menyelesaikan urusannya dengan rasa takut. Dan disitulah kendali Rudi runtuh. Rudi mendorong Widodo, sekali, 2 kali. "Ngaku, kowe ngerti apa sing tak lakoni?" Widodo tidak langsung membalas. Ia mundur setapak, menjaga jarak. "Pak, mandek, iki ora bakal nganti apa-apa." Kalimat itu, tenang dan tepat, justru memicu amarah Rudi. Ia menyerang lagi, lebih kasar. Rak besi bergetar, kardus jatuh. Perkelahian pecah. Rudi mulai melancarkan pukulan terlebih dahulu. Widodo menghindar, pukulan demi pukulan dilancarkan dan diarahkan, tapi hanya hindaran dan tangkisan. Merasa lelah, nafas ngos-ngosan, dan Rudi melihat balok kayu lalu mengambilnya dan mulai mengayunkan baloknya ke arah Widodo. Tapi kali ini Widodo tidak tinggal diam. Tangkisan pada balok bebarengan pukulan menghantam wajah Rudi yang mengakibatkan langsung jatuh tersungkur. Widodo melangkah maju. Rudi melempar balok kayu, tapi Widodo mengelak. Geraknya efisien, tidak membabi buta. Rudi kelelahan lebih cepat, nafasnya memburu, kakinya goyah berusaha lari sambil terhuyung dan merasa kalah telak. Widodo mengejar dan mulai melawan balik. Dalam satu momen singkat, Rudi terdesak ke dinding. Widodo berdiri di depannya, tidak mengancam, hanya melihat sambil tersenyum tipis. "Aku ora teko kanggo ngrebut opo-opo," ucap Widodo pelan. "Aku mung pengin ngerampungi." Kata rampung itu seperti kunci yang memutar pintu terakhir di kepala Rudi. Ia menyambar, lalu gagal. Keseimbangannya hilang. Satu tendangan Widodo membuat Rudi terjatuh. Bangkit tertatih dan terseok-seok, dan lari. Rudi berlari keluar gudang dengan langkah pincang. Udara malam terasa menusuk paru-parunya. Setiap tarikan napas seperti menelan debu panas sisa kebakaran yang belum sepenuhnya hilang dari ingatannya. Lampu gudang menyala setengah, bergetar pelan di belakangnya. Rudi tidak menoleh lagi. Ia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Mesin menyala kasar, seolah ikut merasakan kegelisahan tuannya. Ban berdikcit ketika mobil meluncur meninggalkan halaman gudang, menyisakan bau oli dan suara pintu besi yang kembali menutup. Widodo berdiri sejenak di ambang pintu. Ia menarik napas panjang, bukan untuk mengejar dengan amarah, melainkan mengunci keputusan. Lalu ia menyalakan motor dan mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak, membiarkan jalan menentukan arahnya sendiri. Di dalam mobil, Rudi memegang setir terlalu kuat. Lampu jalan memantul di kaca depan, berubah menjadi garis-garis panjang yang bergetar. Kepalanya penuh suara, ritual yang ditolak, guci yang kosong,
senyum tipis Widodo di gudang. Rudi menoleh ke spion. Motor itu masih ada, jauh tapi pasti. Ia mempercepat laju, jalanan menipis, rumah-rumah berganti pepohonan. Suara kota memudar, digantikan desir angin dan bau tanah basah. Di persimpangan kecil, Rudi berbelok tanpa ragu, seperti orang yang mengingat sesuatu yang lama ia hindari. Nama itu muncul di benaknya, berat dan dingin. Widodo melihat lampu sein menyala dan belokan diambil. Ia tidak mempercepat berlebihan, tidak pula melambat, mengikuti saja. Di kejauhan, suara air mulai terdengar, pelan, dalam, seperti napas panjang yang tak pernah berhenti. Langit menggelap lebih rapat di atas sungai. Jalan tanah menyempit. Mobil Rudi melambat, lalu berhenti mendadak di tepi. Rudi turun dengan langkah goyah. Di depannya, air Kali Blorong mengalir hitam, memantulkan cahaya pucat bulan yang tertutup awan. Widodo mematikan motor beberapa langkah di belakangnya. Ia berdiri, diam, menunggu, seolah tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini bukan lagi urusannya untuk memulai. Dan di atas arus sungai itu, sesuatu bergerak, perlahan menampakkan wujudnya. Angin malam berembus dari arah sungai, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua. Air Kali Blorong mengalir pelan, gelap, dalam, seperti menyimpan ingatan yang tak pernah diceritakan ulang. Rudi berdiri di tepi, nafasnya putus-putus, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menoleh ke belakang. Widodo berdiri beberapa langkah jauhnya. Tidak mendekat, tidak menghalangi, menunggu. Di permukaan air bayangan mulai mengental. Cahaya bulan yang tertutup awan memantul aneh. Lalu wujud itu tampak jelas. Perempuan berambut hitam panjang, sisik kehijauan samar di lengan dan punggungnya, mata berkilau seperti emas basah. Nyi Blorong. Ia tidak keluar dari air sepenuhnya, hanya cukup terlihat untuk dikenali. Tatapannya bukan marah, bukan juga iba, netral. Rudi gemetar, suaranya pecah saat berbisik memanggil, kata-kata lama yang dulu selalu disambut. Namun malam ini tak ada janji. Wis rampung. Ucap suara itu lirih, bukan kepada Rudi, bukan pula kepada Widodo, seolah pada arus sungai itu sendiri. Widodo merasakan hawa dingin menyentuh kulit lalu pergi. Ia tetap berdiri, tidak ditarik, tidak ditekan. Seakan ia berada di luar urusan yang sedang ditutup. Rudi melangkah mundur, matanya beralih dari wujud di sungai ke sosok di belakangnya. Tak ada jalan kembali, yang tersisa hanya pilihan. Air di tepi sungai bergolak kecil. Rudi tersandung, mencoba berlari menyusuri pinggir. Tanah licin, langkahnya tak lagi patuh. Dalam kepanikan, ia kehilangan pijakan, dan tiba-tiba ia tergelincir jatuh tercebur ke Kali Blorong yang tenang. Arus menyambut tanpa suara. Kali Blorong kembali mengalir seperti semula. Tenang, gelap, menghapus jejak. Nyi Blorong memandang sesaat Rudi jatuh ke sungai, lalu memandang Widodo. Tidak menolong, tapi membiarkan. Lalu wujud itu memudar, menyatu dengan air. Widodo menunduk hormat. Ia menarik nafas panjang. Seakan sebuah lingkaran akhirnya tertutup. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan pergi. Setelah malam itu, Rudi tak pernah kembali. Istri Rudi melaporkan kehilangan suaminya ke kantor polisi, dan polisi datang ke gudang untuk penyelidikan. Tapi tak ada bukti yang mencurigakan, cuma CCTV yang mati. Rekaman CCTV menunjukkan tanggal seminggu sebelum kejadian hilangnya Rudi. Tak ada jasad, tak ada kabar. Hanya cerita samar tentang seseorang yang terakhir terlihat lari ke arah Kali Blorong, lalu lenyap di telan arus dan gelap. Yang tersisa
hanyalah istri dan anak-anaknya. Awalnya, usaha masih berjalan, setidaknya terlihat begitu. Namun satu persatu, truk pengangkut mulai rusak. Mesin mati di tengah jalan, muatan terlambat sampai, rem blong, sopir-sopir pulang dengan wajah pucat dan alasan yang tak pernah sama. Tapi intinya satu, mereka tak sanggup lagi bekerja di sana. Gudang mulai berbau busuk. Bukan bau bangkai, tapi bau lembab, anyir, menusuk, seolah sesuatu membusuk tanpa wujud. Dibersihkan berkali-kali, baunya selalu kembali, terutama saat malam tiba. Tak lama kemudian, karyawan mengundurkan diri. Ada yang mengaku sering mendengar suara di gudang kosong. Ada yang bermimpi buruk berulang. Ada pula yang tiba-tiba sakit setelah lembur. Tak satu pun berani berkata jujur pada istri Rudi. Mereka hanya pergi dan tak menoleh lagi. Lalu datang wabah tikus. Gudang diserang, rumah pun sama. Tikus-tikus keluar dari plafon, selokan, dan dinding. Perangkap tak mempan, racun tak mempan, seolah rumah itu sendiri telah menjadi tempat yang tak layak dihuni makhluk hidup. Para pembantu rumah yang ketakutan pamit pulang karena sering melihat penampakan seram dan sering melihat ular dalam rumah. Di tengah semua itu, anak-anak mulai sakit-sakitan. Demam naik turun, nafas pendek, tangisan malam yang tak jelas sebabnya. Istri Rudi kelelahan, fisik dan batin. Dokter tak menemukan penyakit pasti, tapi tubuh anak-anaknya terus melemah. Dan puncaknya datang tanpa peringatan. Api menyala di gudang, cepat, ganas, seperti sudah menunggu waktunya. Belum sempat dicerna kerugiannya, api lain muncul di rumah. Malam itu angin kencang, istri Rudi tiba-tiba bangun dan melihat sosok ular yang begitu banyak ada di lantai kamarnya. Dan tiba-tiba ada asap yang menyesakkan. Api merambat cepat dari lantai bawah. Dapur mulai terbakar. Mereka terjebak. Akses keluar terhalang ratusan ular. Kepanikan tak sempat berubah jadi harapan. Ketika api padam, rumah itu tinggal arang, dan istri serta anak-anak Rudi tak sempat diselamatkan. Tak ada yang menyebut pesugihan, tak ada yang berani menyebut Nyi Blorong. Orang-orang hanya mengingat satu hal lama yang dulu sering dianggap dongeng. Rezeki sing dijupuk nganggo coro peteng. Ora mandek nang sing jupuk, nanging bakal goleki sopo wae sing paling cedak. Di tempat lain, Widodo mendengar kabar itu dengan hati berat. Bukan lega, bukan puas, hanya kesadaran pahit bahwa kejahatan jarang berhenti pada pelakunya saja. Kali Blorong tetap mengalir, dan malam tetap menyimpan rahasia. Dalam setiap musibah, tidak semua orang ikut tenggelam. Yang tidak ikut menanam, tidak ikut memakan, dan tidak ikut membenarkan kezoliman, akan dijauhkan perlahan. Mereka yang pergi lebih dulu bukan pengecut, melainkan orang yang diselamatkan. Sebab, karma hanya mencari alamat yang tepat. Wong Jawa wis suwe ngelingke. Bondo sing teka saka peteng, bakal bali menyang peteng. Pesugihan ora nate menehi tanpa njupuk. Yen dudu nyawamu, nyawa wong sing paling cedhak karo kowe sing bakal dadi tebusan. Akeh pelaku pesugihan rumangsa pinter, rumangsa iso ngapusi gaib, rumangsa iso mandek sakarepe dhewe. Padahal sejatine dheweke mung ditunda hukumane. Rejeki sing ora liwat keringet lan doa bakal njupuk rasa, njupuk welas, lan alon-alon garingake atimu dhewe. Mangan ora krasa, urip ora tentrem, turu tansah keganggu. Lan nalika waktune rampung, ora mung siji sing kudu mbayar. Gaib ora seneng karo wong serakah.
Naming luwih ora seneng maneh marang wong sing ngira kabeh bisa ditebus nganggo janji lan ritual. Nyi Blorong ora nyeret, ora meksa. Dheweke mung nunggu. Amarga nalika manungsa wis milih dalan peteng, balikane ora tau siji arah. Mula elinga kanca, sugih tanpa berkah iku kutukan. Sugih tanpa welas iku undangan bencana. Lan rejeki sing halal, senajan setitik, iku siji-sijine sing ora bakal nuntut nyawa. Kali Blorong isih milih. Cerita iki wis rampung. Nanging pituture, muga-muga ora tau kowe lali.